Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felinda dan anggota saya ada Suganda dan Karnestia. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan yang berjudul pengembangan produk baru dan strategi siklus hidup produk. Tujuan kemampuan yang dipelajari, yang pertama menjelaskan bagaimana cara perusahaan menemukan dan mengembangkan ide produk baru. Yang kedua menyebutkan dan mendefinisikan langkah-langkah dalam proses pengembangan produk baru dan pertimbangan utama dalam pengelolaan proses ini. Yang ketiga menggambarkan tahap-tahap siklus hidup produk. Yang keempat menjelaskan bagaimana cara strategi pemasaran berubah selama siklus hidup produk. Yang kelima, mendiskusikan dua masalah tambahan produk, keputusan produk berwawasan sosial dan pemasaran produk dan jasa internasional. Kajian konsep, produk baru perusahaan menghadapi rentang usia yang terbatas dan harus digantikan oleh produk yang lebih baru. Produk baru biasa gagal, resiko inovasi sama besarnya dengan imbalannya. Kunci bagi inovasi yang sukses terletak pada keseluruhan usaha perusahaan, perencanaan yang kuat, dan proses pengembangan produk baru yang sistematis. Proses pengembangan produk baru terdiri dari 8, yaitu penciptaan ide, penyaringan ide, pengembangan konsep produk, pengujian konsep, pengembangan strategi pemasaran, analisis bisnis, pengembangan produk dan pemasaran uji, yang terakhir ada komersialisasi. Proses pengembangan produk baru, tahap-tahap. Yang pertama, proses dimulai dengan penciptaan ide. Yang kedua, pencarian sistematis untuk menemukan produk baru. Perusahaan biasanya harus menciptakan banyak ide untuk dapat menemukan sedikit ide baik. Selain dari pihak internal perusahaan, ide baru juga muncul dari pelanggan, pesaing, distributor, pemasok, dan lain-lain. Ide produk baru, perusahaan menemukan dan mengembangkan ide produk baru dari beragam sumber. Ide produk baru sumber internal dan eksternal. Yang berasal dari sumber internal, perusahaan mengadakan riset dan pengembangan resmi, memilih ide dari karyawan mereka, dan mengadakan tukar pikiran dalam rapat eksekutif. Sumber eksternal contohnya dengan mengadakan survei dan kelompok fokus serta menganalisis pertanyaan dan keluhan pelanggan. Perusahaan dapat menghasilkan ide produk baru yang akan memenuhi kebutuhan spesifik konsumen. Ide produk baru, pesaing serta distributor dan pemasok. Perusahaan melacak penawaran pesaing dan menginspeksi produk baru, memilah produk, dan memutuskan apakah mereka akan memperkenalkan produk yang sama atau yang lebih baik. Distributor dan pemasok berada dekat dengan pasar, dapat menyalurkan informasi tentang masalah konsumen dan kemungkinan produk baru. Proses pengembangan produk baru, penyaringan ide. Berikutnya penyaringan ide yang mengurangi jumlah berdasarkan kriteria perusahaan sendiri. Yang kedua, penyaringan bertujuan untuk membantu menemukan ide terbaik dan membuang secepatnya ide yang buruk. Perusahaan pasti ingin maju dengan ide yang menguntungkan. Dan selanjutnya, ide yang lolos dari tahap penyaringan ini dilanjutkan ke tahap pengembangan konsep produk, di mana versi detail ide produk baru dinyatakan dalam segi konsumen yang berarti. Konsep produk adalah versi detail dari ide produk yang dinyatakan dalam bahasa konsumen yang mempunyai arti. Kriteria produk merupakan cara konsumen memandang suatu produk, aktual atau potensial. Proses pengembangan produk baru, pengujian konsep. Dalam tahap berikutnya, pengujian konsep produk baru diuji dengan sekelompok konsumen sasaran untuk menentukan apakah konsep mempunyai kecocokan yang kuat dengan konsumen. Konsep yang kuat diteruskan ke pengembangan strategi pemasaran, di mana strategi pemasaran awal bagi produk baru dikembangkan dari konsep produk. Proses pengembangan produk baru, strategi pemasaran. Pernyataan strategi pemasaran ada 3 bagian, yaitu pengembangan pasar sasaran, positioning produk yang direncanakan, dan tujuan penjualan
pangsa pasar serta laba untuk beberapa tahun pertama. Yang kedua, memberikan kerangka bagi harga produk yang direncanakan, distribusi, dan anggaran pemasaran tahun pertama. Menjelaskan rencana jangka panjang penjualan, tujuan laba, dan strategi bauran pemasaran. Proses pengembangan produk baru, analisis bisnis. Dalam tahap analisis bisnis, tujuan ulang penjualan, biaya, dan proyeksi laba bagi produk baru dilakukan untuk menentukan apakah produk baru itu memuaskan tujuan perusahaan. Untuk memperkirakan penjualan, perusahaan perlu melihat pada sejarah penjualan produk berupa dan melakukan survei untuk mengetahui opini pasar. Perusahaan kemudian mengestimasi penjualan maksimum dan minimum untuk mengetahui jangkauan risiko. Gunakan angka penjualan dan biaya untuk menganalisis daya tarik keuangan dari produk baru. Proses pengembangan produk baru. Pengembangan bila konsumen produk melewati pengujian bisnis dengan hasil yang positif, ide menjadi lebih nyata melalui pengembangan produk dan pemasaran, uji, dan akhirnya meluncurkan semua tahap komersialisasi. Pengembangan produk memiliki pengertian, yaitu pengembangan konsep produk menjadi produk nyata. Untuk dapat memastikan bahwa ide produk dapat diubah menjadi produk yang bisa dijadikan, tahap ini akan menunjukkan apakah ide produk dapat diubah menjadi produk yang bisa dikerjakan. Proses pengembangan produk baru, pemasaran, uji. Yang pertama, sedangkan tahap pemasaran uji merupakan tahap ini mana produk dan program pemasaran diperkenalkan pada lingkungan pasar yang lebih realistis. Pemasaran uji memberikan pengalaman kepada pemasar untuk memasarkan produk sebelum mengeluarkan banyak biaya dan pada saat benar-benar diperkenalkan ke pasar. Proses pengembangan produk baru. Pengujian ini memungkinkan perusahaan menguji produk dan seluruh program pemasaran, strategi positioning, iklan, distribusi, penempatan harga, merek, dan kemasan, serta tingkat anggaran. Perusahaan memiliki 3 pendekatan dalam melakukan ujian pasar: pengujian pasar standar, pengujian pasar yang terkendali, pengujian pasar yang disimulasikan. Proses pengembangan produk baru, komersialisasi. Komersialisasi adalah pengenalan sebuah produk baru ke pasar. Pemasaran uji menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan akhirnya apakah hendak meluncur produk baru bagi manajemen. Bila perusahaan melanjutkan komersialisasi, mereka akan menghadapi biaya yang tinggi. Proses pengembangan produk baru. Perusahaan harus memutuskan di mana produk baru diluncurkan dalam satu lokasi, wilayah, pasar nasional ataupun pasar internasional. Segelintir perusahaan mempunyai keyakinan, modal, kapasitas untuk meluncurkan produk baru ke dalam seluruh distribusi nasional atau internasional. Mereka akan mengembangkan rencana peluncuran pasar
market rollout pada suatu waktu. Proses pengembangan produk baru. Secara khusus perusahaan kecil mungkin memasuki kota atau daerah yang menarik satu persatu. Namun perusahaan lebih besar daripada dengan cara memperkenalkan modal baru ke beberapa daerah atau ke seluruh pasar nasional. Perusahaan dalam sistem distribusi internasional dapat memperkenalkan produk baru selama peluncuran global. Proses pengembangan produk baru, pendekatan yang berhasil. Yang pertama, pengembangan produk baru dilihat lebih dari sekedar proses melalui sekelompok tahap. Perusahaan harus mengambil pendekatan sistematis, holistik untuk mengelola proses ini. Pengembangan produk baru yang berhasil memerlukan usaha sistematis yang berpusat pada pelanggan berdasarkan tim. Siklus hidup produk. Masing-masing produk mempunyai siklus hidup yang ditandai dengan sekumpulan masalah dan peluang yang berubah. Penjualan produk tertentu mengikuti kurva bentuk S yang terdiri dari 5 tahap. Siklus dimulai dengan tahap pengembangan produk ketika perusahaan menentukan dan mengembangkan ide produk baru. Siklus hidup produk 2. Tahap pengenalan ditandai dengan pertumbuhan yang lambat dan laba yang rendah ketika produk didistribusikan ke pasar. Jika berhasil, produk memasuki tahap pertumbuhan dan menawarkan pertumbuhan penjualan yang pesat dan peningkatan laba. Berikut tahap kedewasaan ketika pertumbuhan penjualan melambat dan laba stabil. Siklus hidup produk 3. Terakhir, produk memasukan tahap penurunan di mana penjualan dan laba menurun. Tugas perusahaan selama tahap ini adalah mengenali penurunan dan memutuskan apakah perusahaan harus mempertahankan, memanen, atau menyingkirkan produk. Perubahan strategis pemasaran selama siklus hidup produk. Dalam tahap pengenalan, perusahaan harus memiliki strategis peluncuran yang konsisten dengan positioning produk yang dimaksud. Banyak uang yang dibutuhkan untuk menarik distributor dan membangun persediaan mereka dan memberitahu konsumen tentang produk baru dan mendapatkan percobaan. Dalam tahap pertumbuhan, perusahaan tentu mendidik konsumen dan distribusi potensial. Perubahan strategi pemasaran selama siklus hidup produk 2. Selanjutnya, perusahaan berusaha untuk tetap memimpin persaingan dan mempertahankan pertumbuhan pasar yang cepat dengan meningkatkan kualitas produk, menambahkan fitur model dan model produk baru, memasuki segmen pasar dan saluran distributor baru, mengubah iklan dari membangun kesadaran produk menjadi membangun keyakinan dan pembelian produk dan menurunkan harga pada saat yang tepat untuk menarik pembelian baru. Perubahan strategis pemasaran siklus hidup produk. Dalam tahapan kedewasaan, perusahaan tersebut berinvestasi untuk mendewasakan produk dan mempertimbangkan modifikasi pasar, produk, dan bauran pemasaran. Ketika memodifikasi pasar, perusahaan berusaha meningkatkan konsumen produk. Ketika memodifikasi produk, perusahaan mengubah beberapa karakteristik produk seperti kualitas, fitur, dan gaya untuk menarik pengguna baru atau menginspirasi lebih banyak pengguna. Perubahan strategis pemasaran selama siklus hidup produk. Ketika memodifikasi bauran pemasaran, perusahaan berusaha meningkatkan penjualan dengan mengubah satu atau lebih elemen bauran pemasaran. Setelah perusahaan menyadari bahwa produk telah memasuki tahap penurunan, manajemen harus memutuskan apakah mereka akan mempertahankan produk tanpa perubahan, berharap perusahaan pesaing akan keluar dari pasar, memanen produk, mengurangi biaya, dan berusaha mempertahankan penjualan atau menyingkirkan produk penjualnya
ke perusahaan lain atau melikuidasi produk pada harga sisa. Masalah tambahan produk. Tanggung jawab sosial. Masalah pertama adalah tanggung jawab sosial. Tanggung jawab ini meliputi masalah kebijakan publik dan peraturan yang melibatkan tindakan meraih atau membuang produk, pelindungan hak paten, kualitas dan keamanan produk dan jaminan produk. Masalah tambahan produk, tantangan internasional. Masalah kedua yaitu melibatkan tantangan khusus yang dihadapi pemasar produk dan jasa internasional. Pemasar internasional harus memutuskan berapa banyak biaya yang diperlukan untuk menstandarkan atau menyesuaikan penawaran mereka bagi pasar dunia. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan dan kelebihan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.